Masjid Jaminul Falah, Bapak Haji Astari Rijal SMSI, Bapak Haji Mahmud bin Haji Mai. Yang terhormat Pembina DKM Masjid Nurul Falah, Ketua RW 04 Bapak Sunardi, dan LMK RW 04 Bapak Satria Dharma SH. Yang terhormat Alhamdulillah Ustadz Haji Abdul Razak, Bapak Ustadz Haji Abdul Rahman, Bapak Ustadz Aswadi, Bapak Ustadz Yahya, Bapak Ustadz Yasa, Bapak Ustadz Haji Cece, dan juga para asatidzah lainnya, para ketua RT, para ketua DKM masjid maupun musola yang tergabung dalam Majelis Taklim Senin malam Selasa, yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhormat Ketua DPRA Ranting FPI Ragunan Bapak Cecep Soni SH, para asatidzah, para hujaj. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita hadir di Majelis Ta'lim Senin malam Selasa yang diasuh oleh guru kita Bapak Kiai Haji Salahuddin bin Kiai Haji Abdurrahman Ali. Pada malam hari ini mengambil tempat di Musola Al-Istiqomah. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini membawa keberkahan buat kita bersama. Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan nanti oleh guru-guru kita akan menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Bapak dan saudara-saudara sekalian, sesuai dengan jadwal bahwa kajian kita malam hari ini akan diisi oleh guru kita Bapak Kiai Haji Hasyim Adnan LC. Temanya yang ketiga nih ya, bayi yang bisa berbicara. Yang pertama di sini, yang kedua Al-Kausar. Balik lagi kemari nih, berkah mestinya di Musola Al-Muhsinin, pimpinan Bapak Ustadz Suyadi, karena lantai satunya masih banyak puing-puing renovasi, sedang renovasi. Jadi malam hari ini dialihkan tempatnya di Musola Al-Istiqomah. Mudah-mudahan Musola Al-Muhsinin bisa segera selesai sesuai dengan rencana. Bapak dan saudara-saudara sekalian, majelis taklim kita tinggal beberapa putaran lagi. Ya, insyaallah hari Sabtu malam Ahad diagendakan nih. Hari Sabtu malam Ahad tanggal 8 Februari 2025 pengajian kita akan tawakuf sementara untuk memasuki bulan suci Ramadan. Insyaallah akan hadir guru kita Kiai Haji Salahuddin, Kiai Haji Hasyim Adnan LC, dan juga Kiai Haji Sahroni, Kiai Haji Sahroni SAG yang tempo hari ngisi di rumah Bapak Haji Alif Mahmud DHN. Orangnya sederhana tapi enak isinya juga. Kalau orang Betawi bilang plecak-plecek tapi resep gitu. Insyaallah bersama-sama kita akan hadir pada tawakuf tanggal 8 Februari 2025. Insyaallah pekan depan taklim kita mengambil tempat di Musola Nur Hidayah, pimpinan Bapak Ustadz Gandhi dan Bapak Safei bin Haji Muhammad Apen. Mudah-mudahan kita juga bisa hadir taklim kita pekan depan di Musola Nur Hidayah. Baik, sebelum kita lanjut, kita dengarkan kalimat tasyakur yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Musola Al-Istiqomah, yaitu Bapak Ustadz Bambang Martono. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'da. Pertama yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Salahuddin yang mungkin masih dalam perjalanan. Yang saya hormati guru kita Kiai Haji Bapak Haji
Hasim Adnan NC. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Abdul Malik, Sarjana Agama, sekaligus Koordinator Pengajian Malam Selasa, dan DKM Masjid Jami Nur Falah. Yang saya hormati para penasihat Masjid Jami Nur Falah, ada Bapak Ustadz Astari Rizal, ada Bapak yang lainnya. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 04 Bapak Sunardi, dan LMK RW 04 Bapak Satria Dharma SH. Yang hormati pula Bapak Ketua RW 07 Bapak Suwardi, alhamdulillah dari kita juga, serta LMK RW 07 mungkin masih dalam perjalanan. Yang saya hormati para ketua masjid dan musola beserta jamaahnya yang tergabung dalam pengajian Senin malam Selasa, yang selalu istiqomah mengikuti pengajian malam Selasa ini. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Abdul Razak, Bapak Ustadz Taswati, dan banyak Ustadz yang lainnya, serta bapak-bapak sekalian jemaah yang dari masjid maupun dari mushola yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tentunya kami tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang, nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita masih berkenan berkumpul bersama mengikuti pengajian Senin malam Selasa ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat syafaat di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah taklim malam Selasa yang saya hormati, tentunya kami atas nama pengurus Mushola Istiqomah mengucapkan terima kasih kepada Bapak sekalian, dan mohon maaf tentunya mungkin dalam penyambutan dan tempat ada sedikit snack mungkin kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sekaligus mungkin Mushola Istiqomah pada tahun ini untuk ketepatan yang terakhir sebelum ditakukan di Masjid Jami Nur Falah ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Bapak Ustadz Bambang Wartono yang telah menyampaikan kalimat tasyakurnya. Sebelum kita lanjutkan pembacaan dustur dan selawat burdah, yang akan dibacakan nanti Ustadz Haji Abdul Razak, terlebih dahulu kita membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah untuk cucu dari Bapak Marjuki Ahmad, yaitu Muhammad Zikril Hakim, yang saat ini sedang terbaring sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang sempurna, sehat lahir batin. Dan juga putranya Bapak Iwan Marwan, Ustadz Iwan Marwan, yang bernama Aska. Ya, putra dari Bapak Iwan Marwan yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang sempurna, sehat lahir batin. Dan kita semua yang sehat mudah-mudahan terus terjaga dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas a'udzubil ba'si anta syafi la syifan illa syifauka syifaan la ilaha illa wa siha wa salam wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Kepada Ustaz Haji Abdul Razak untuk bacaan selawat dustur dan burdah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wajid wa dimu'anim wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على جنيبانك وأصرف عبادك أسرار العجيب العجم وإمام طيبة والهرم وترجمان بلسان الكدام ومنبع العلم والهلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جد صرفا يا رب زد صرفا يا رب زد صرفا يا رب كرما وتعليما ورفعة ومهابة وبرا وسلم مرجو تبارك وتعالى على الفار العلي والقدر الجليل ساداتنا وإماتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية صحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهد لي قد طه مطلقا أبدا وما تساب أسلم في مدى زمني. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه دواب فلم ترب وما وقعت ذبابة أبدا بجسم الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بولي منه في علني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. وقلبه لم ينام والعين قد نعست ولا يرى دله في شمس فتني. يا رب
مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كتفه قد ألتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سب يدا بمتتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر هذه الخصائص فلا تكون آمنا من سار نار وسراك ومحني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد. Pada guru kita Bapak Kiai Haji Hasimat dan LC, waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyyam ba'dah amma ba'du. Guru-guru kita Kiai Haji Salahuddin, Kiai Haji Abdul Malik Hidayat, akhina Ustadz Haji Abdul Razak, Ustadz Haji Abdul Rahman, dan Ketua DKM Musholah Al-Istiqomah, juga pengurus dan tokoh masyarakat yang alhamdulillah Allah masih berikan kita semuanya nikmat sehat, iman dan hidayah. Allah masih perkenankan kita hadir malam hari ini. Semoga semua ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali dengan ummul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah Allah kasih kemudahan kita menerima ilmu, dan berharap ilmu yang insya Allah kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-hadihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ada 5 bayi dalam Islam bisa berbicara. Di saat pertama di tempat yang sama ini ngebahas tentang seorang ibu yang menggendong bayinya yang sedang ulangin ya. Ada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya yang sedang kalau anak menyusu, kalau ibunya menyusui, itu ya. Jadi anak ini menyusu, depannya lewat, depan ibunya lewat laki-laki tampan, gagah, baju kendaraan bagus. Ibunya ingin seperti itu, tapi anaknya tidak. Masih ingat ya? Nah, yang kedua, bayi yang bisa berbicara adalah bayi di masa Juraij.
Ketika itu dia sedang sholat, ibunya panggil, tapi tidak dipenuhi, malah teruskan sholatnya. Ibunya kecewa, jangan wafatkan putraku sebelum terkena fitnah wanita pelacur. Ingat ya. Kemudian wanita pelacur masuk ke tempat musolahnya, ngajak berhubungan, tidak dilayani, kecewa, berhubungan dengan penggembala, tidak lama hamil, melahirkan anak, dan dibicarakan anak ini adalah anak dari siapa tadi? Padahal dari penggembala. Maka kemudian Juraid izin sholat dan diusap kepala dan perut, lalu bertanya, siapa bapakmu? Dengan izin Allah, ini bayi berbicara, bapaknya adalah penggembala. Sekarang baru insya Allah bayi yang bisa berbicara di bagian yang ketiga. Hadisnya tertulis di dalam hadis riwayat At-Tabrani nomor hadis 309. Juga tertulis di hadis rawahu Ibnu Hibban di nomor hadis 12280, dan juga tertulis di hadis Al-Hakim nomor hadis 492, dan tertulis di hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kisah ini ada 4 ulama hadis yang meriwayatkan: Imam Tabrani, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim, dan Imam Ahmad. Mana Ustadz? Tunjukin dong. Kelihatan enggak? Enggak, maksud saya tulisannya ada enggak? Ada. Bayi yang bisa berbicara bagian yang ketiga adalah bayinya Masyitoh. Mimnya panjang, hurufnya bukan sin tapi shin, setelah itu to, lalu di ujung tak marbutoh, jadinya masyitotun, tapi kita singkat jadi masyitoh. Siapa tadi? Di Cipete ada ibu-ibu namanya Nya Aji Itoh, nama lengkapnya Masyitoh. Jadi Masyitoh panggilannya tadi Itoh. Zulaiha panggilannya Hashim, panggilannya udah puas ya. Nah, apa yang terjadi Ustadz? Masyitoh adalah biasa menyisir rambut putrinya Fir'aun. Sisir bahasa Arabnya hurufnya mim, shin, to, mushtun. Sisir bahasa Arabnya mushtun. Yang menyisir masyitun. Karena perempuan masyitotun. Jadi masyitoh bukan nama asli, tapi nama apa tuh namanya tuh? Pekerjaannya, profesinya, bukan nama asli tapi nama apa tadi? Profesinya. Apa yang terjadi? Baina hiyatu masyitu ibnata fir'aun dzata yaumin, ketika suatu ketika Masyitoh menyisir rambut putrinya Fir'aun, itsaqatil midra min baini yadaiha, sisirnya jatuh dari tangannya. Tangannya siapa? Masyitoh. Faqalat, maka Masyitoh mengambil sisir yang jatuh sambil mengatakan bismillah. Itu adalah awal dari masalah ini. Ahlan wasalan Kiai Haji Solahuddin. Di luar beliau. Terusin ini. Kiai silakan masuk ke dalam Kiai. Enak di luar, adem kali ya.
Terusin nggak nih? Semoga Kiai Solah berkah rezekinya, sehat walafiat, mudah urusannya. Tadi sampai mana tadi? Jangan marah-marah, biasa aja ngomongnya ya. Tadi ketika sisirnya jatuh, Masyitoh ambil sisir, baca apa? Faqalat laha ibnatu Fir'aun abi, maka putrinya Fir'aun ketika sisirnya jatuh dan Masyitoh ambil sisirnya sambil baca, maka putri Fir'aun mengatakan abi, bapakku, alaki rabban ghairu abi. Kata putrinya Fir'aun, apakah engkau punya Tuhan selain bapakku? Saya ulangi, kata putrinya Fir'aun, apakah engkau punya Tuhan selain bapakku? Maka Masyitoh menjawab, na'am rabbi wa rabbuki wa rabbu abuki huwallah. Iya, Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan bapakmu adalah Allah. Saya ulangi, Masyitoh menjawab, iya, Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan bapakmu adalah Allah. Benar nggak ini? Ya, apa yang terjadi? Maka kemudian putrinya Fir'aun mengatakan, ukhbiruhu bidzalika, kalau begitu aku akan beritahu masalah ini kepada bapakku yang bernama. Faqalat na'am, kata Masyitoh, iya. Fa'akhbarathu fada'aha, kemudian diberitahukanlah masalah ini kepada bapaknya, yaitu, dan Fir'aun memanggil. Maka Fir'aun mengatakan, ya fulanah. Apa tadi? Berarti Fir'aun aja enggak tahu nama aslinya Masyitoh, makanya panggilnya bukan namanya tapi dengan sebutan fulanah. Kalau laki-laki berarti fulan. Di acara haul saya pernah disodorkan nama-nama almarhum, di situ tertulis Pulan bin Pulan, bukan pakai P tapi pakai F. Bacanya bukan Pulan, tapi kalau yang nasi lembut enak itu ya fulanah. Wa inna laki rabban ghairi, apakah engkau punya Tuhan selain aku? Kata siapa nih? Maka kemudian Masyitoh mengatakan, na'am rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Masya Allah. Pak Suyadi, Bapak Suyadi depannya adalah Fir'aun, dan kata Fir'aun, wahai Suyadi, apakah engkau punya Tuhan selain aku? Apa jawabannya? Ya, karena di depannya sekarang Ustadz. Coba kalau depannya Fir'aun, berarti mental dia kalah sama mentalnya Masyitoh. Mentalnya mengatakan, iya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah siapa? Fa'amara bi baqaratin min nuhasin. Bahasa Arabnya sapi betina baqarah, bahasa Arabnya tembaga atau kuningan nuhas. Maka Fir'aun memerintahkan al-gojoknya untuk menyiapkan baqarah. Apa tadi? Bukannya sapi terbuat dari tembaga, tapi itu adalah kuali besar. Kuali besar itu terbuat dari dan siap muat untuk dimasuki satu ekor sapi. Bisa dipahami gak nih? Ya, maka apa yang terjadi? Fa'uhmiyat, kemudian dipanasin. Ada dua pendapat. Pertama, dimasukin air sampai
Yang kedua dimasukin minyak. Kalau dimasuki air berarti dia direbus, kalau dimasuki minyak berarti dia summa amara biha an tulqa hiya wa auladuha fiha. Kemudian Fir'aun memerintahkan Al-Gojo pengawalnya untuk memasukkan Masyitoh dan anak-anaknya ke kuali. Ke apa tadi? Bahasa kitanya? Kenceng. Astagfirullahalazim. Penggorengan. Saya ujuk-ujuk baru kali ini dengar kenceng lagi. Ternyata bahasa modern Ragunan. Apa tadi namanya? Qalat lahu innali ilaika hajah. Kata Masyitoh, aku punya hajat. Apa hajatnya? Hajatnya adalah uhibbu an tajma'a idhami wa idhama waladi fi saubin wahidin. Aku minta tulangku dan tulang anak-anakku masuk dalam satu kain dan masukkan ke dalam liang lahad. Maka Fir'aun menyetujui permintaannya. Siapa tadi? Masyitoh. Maka kemudian dimasukkanlah satu persatu, dan yang pertama dimasukkan bukannya Masyitoh tapi anak-anaknya. Barulah Masyitoh memiliki bayi yang masih apa ini? Menyusu, dan ketika bayinya dipaksa sama Al-Gojo untuk dimasukkan ke, maka bayi itu dengan izin Allah berbicara, ya ummah iqtahimi fa inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Wahai ibuku, masukkanlah dirimu ke kuali itu, sesungguhnya azab dunia lebih ringan ketimbang azab akhirat. Bayi yang bisa bicara bayinya Masyitoh. Maka Masyitoh tidak dipaksa, langsung menceburkan dirinya ke dalam. Tidak cukup sampai di situ, baru masuk intinya. Apa yang terjadi Ustadz? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, sesuai arahan tangan saya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Ke tangan saya. Sama-sama dong. Dari sini ke sini namanya Isra, dari sini ke sini namanya Mi'raj. Sama-sama. Dari sini ke sini namanya, dari sini ke sini namanya. Kejadiannya pada tahun 10 kenabian. Kejadiannya pada tahun kejadiannya di tanggal 27 Orang kita bilangnya bukan Rojab tapi Rejab. Maka sekarang bulannya bukan bulan Rojab, sebagian kita bilangnya bulan. Sebenarnya tulisan Arabnya bukan Rejab tapi, jadi yang benar Rojab apa Rejab? Sekarang kita berada di bulan Rojab. Ada peristiwa yang diabadikan dalam Quran, yaitu peristiwa apa hubungannya dengan, ya Allah, saya digentak sama Pak RW, ya Allah. Apa hubungannya dengan apa tadi nih? Dan Isra Mi'raj kejadiannya di tahun ke-10 kena tanggal 27 Rojab. Makanya apabila ada yang bilang Rejab, ya nggak apa-apa, memang Sultan Demak mencetuskan di abad ke-17-an tahun kalender Jawa. Suro, Sapar, Mulut, Ba'do Mulut, Madilawal, Madilekir, Rejab, Ruwah, Poso, Syawal, Longkang, Besar. Maka sekarang adalah bulan Rejab apa Ustadz? Bulan haram. Menurut pendapatnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan disepakati jumhur kebanyakan ulama,
yang beribadah di bulan haram ini pahalanya dilipat gandakan. Yang berbuat dosa di bulan ini dosa dilipat gandakan. Maka pengajian kita pada malam hari ini insya Allah pahalanya beda sama bulan-bulan yang lainnya. Maka insya Allah pahalanya Allah lipat. Maka yang dengerin tausiah malam ini pahalanya Allah lipat. Yang nyiapin makanan pahalanya Allah lipat. Yang tausiah apa Pak Suyadi? Kenapa dilipat gandain? Masya Allah, karena kita sekarang ada di bulan Rajab. Itu adalah satu dari 4 bulan haram: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Sama-sama Zulhijjah, Muharram, Rajab. Berarti kalau begitu insya Allah malam ini pahalanya Allah lipat gandakan. Saya nggak bohong Pak, tadi tuh di lampu merah lagi-lagi ngeliat depan motor saya wanita cakep. Wanita mulu, selalu terngiang, selalu terngiang. Tadi saya ke siang di Dan Mogot, demi Allah, motornya warnanya biru, bajunya warnanya abu-abu. Tadi mau ke arah Dan Mogot ada pengajian siang, ini kelihatan ininya. Lihat apa enggak saya tadi? Ustadz juga. Pak Suyadi, tadi saya di Dan Mogot ngelihat apa enggak? Lama apa sebentar? Apa hubungannya Ustadz ngomong dong dari sekarang antara peristiwa dengan cerita siapa tadi? Ketika Nabi sedang perjalanan, ini bukan Mi'raj ya, tapi apa ini? Ketika Nabi sedang perjalanan, apa yang terjadi? Rasulullah mencium raihatun thayyibah. Baunya harum sekali, baunya wangi sekali. Bau harum siapa itu? Kata malaikat Jibril, bau harum itu adalah hadhihi raihatun masyitah ibnati fir'aun wa auladiha. Bau wangi itu adalah keluar dari harumnya Masyitah dan anak-anaknya. Berarti Allah abadikan peristiwa Masyitah dalam perjalanan. Maka kalau ada yang tanya apa yang Rasulullah cium bau harum ketika perjalanan dari Masjidil menuju Masjidil, perjalanan itu mencium bau harum adalah harum yang keluar dari Masyitah dan anak-anaknya. Berarti Bapak ingin baunya harum semerbak, maka awalilah lebih dulu, yaitu harus diapain dulu tuh? Atau berarti kalau begitu peristiwa ini diabadikan dalam Quran, yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah mengawali peristiwa itu dengan sebutan subhanalladzi atau subhanallah, maha suci yang memperjalankan hambanya dari masjidil ke masjidil. Ketika itu naik onta dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa 40 hari, perginya doang. Pulangnya dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram juga 40 hari. Maka pulang pergi kala itu naik onta 80, belum lagi ke atas. Tapi peristiwa itu Nabi sebelum fajar atau subuh udah kembali ke Mekah. Makanya yang bisa berbuat itu hanyalah Allah. Maka Nabi enggak jalan sendiri, tapi ada yang memperjalankan, yaitu siapa? Kalau Nabi sendiri enggak bisa. Makanya sesuatu yang manusia enggak bisa ucapannya subhanallah. Kalau manusia punya kelebihan ucapannya masya Allah. Sementara Ustadz ngelihat wanita cakep tadi dan mogot ucapannya gitu ya. Makanya diawali dengan apa tadi? Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan dari Masjidil menuju Masjidil. Maka kemudian disinilah tercium bau wangi. Bau wangi itu keluar dari Masyitah
Enggak, saya enggak ngomong dan keluarganya. Dan siapa tadi? Maka di sini enggak dijelasin suaminya masyitoh. Makanya bapak jangan tanya siapa lakinya masyitoh, enggak ada di hadis ini. Berarti masyitoh bisa jadi single parent, masyitoh bisa jadi cerai sama suaminya, atau bisa jadi suaminya meninggal. Tapi bapak nanti insya Allah di sorga ketemu masyitoh, tapi bukan bapak suaminya. Gitu ya. Jadi jangan tanya siapa suaminya, hanya dijelaskan yaitu siapa tadi, maaf, anak-anak masyitoh dan anak-anaknya. Apa hikmah dibalik ini Ustadz? Maka saya dapatkan ternyata ketika anak-anaknya mau direbus itu enggak pernah mengelak, enggak pernah membantah, direbus dengan sendirinya. Berarti kuat imannya bukan hanya masyitoh tapi juga siapa? Maka dari itu biasakanlah kita sejak dini mendidik anak-anak dengan cara tegas. Tujuannya akan kembali buat siapa? Diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siapa? Dari apa? Maka sebelum kita menyuruh anak-anak kita, baiknya menyuruh apa tadi? Diri Maka sebelum kita menyuruh anak kita pakai jilbab, baiknya ibunya depan anak-anak harus pakai apa tadi? Jilbab. Maka anak yang soleh, anak yang solehah untungnya dua, ketika di dunia maupun ketika di akhirat. Pilih mana? Punya anak kaya enggak soleh, punya anak miskin tapi soleh. Punya anak tapi kedua, sama-sama ikuti saya bareng-bareng ya. Iblis, alif ba lam ya sin. Iblis. Iblis itu namanya adalah Azazir. Awalnya namanya siapa tadi? Azazir pernah ibadah kepada Allah 80.000 tahun. Tapi karena dia dikutuk sama Allah tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka namanya dari Azazir berubah menjadi siapa tadi? Iblis itu artinya qat'un, terputus dari rahmat Allah. Rahmat itu kasih sayang. Makanya iblis enggak punya jiwa sosial, iblis enggak punya jiwa empati, iblis enggak punya kasih sayang kepada siapapun. Maunya permusuhan, maunya marah, maunya dengki. Maka manusia yang enggak punya rasa sayang, khawatir dalam dirinya sifat tadi masyito diapain? Sama siapa? Enggak, masyito dan anak-anaknya diapain sama Fir'aun? Direbus atau Berarti kalau begitu Fir'aun kok tega banget, manusia direbus, manusia digoreng. Maka saya bisa meyakinkan dalam dirinya tidak ada jiwa sayang, tidak ada rasa sayang. Maka dalam dirinya ada karakter atau sifat. Jelas ya? Maka manusia yang suka emosian, ambekan, dikit-dikit marah, saya khawatir dalam dirinya kalau enggak dilatih maka akan menyerap sifat iblis. Tapi saya lihat wajah bapak, insya Allah wajah-wajah yang menyenangkan hati saya. Adem saya ngelihat bapak, karena ada begitu ya semuanya ya. Berarti kalau begitu mulai saat ini kita bisa pahami, yang pertama belajar mendidik anak sebaik mungkin, yang kedua manusia yang enggak punya kasih sayang maka dalam dirinya ada sifat siapa tadi? Ketiga, qulil haqqa walau kana murran, itu hadis Nabi. Ucapkanlah yang benar meskipun itu terasa pahit. Pak Suyadi aja nggak berani kalau depannya. Pak, ada nggak suami bohongin istrinya? Berarti suaminya nggak mengatakan yang benar meskipun ada tamu baru beli pelek mobil, harganya mahal, ngomongnya murah sama istrinya. Berarti ada suami nyenengin dirinya, takut sama, ada yang kayak begitu. Ada tuh tamu tadi di sini, ada nggak suami takut sama istri?
Ustadz ada nggak ustadz yang takut sama istri? Ustadz yang tinggal di mana? Ya gitu ya. Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah yang benar meskipun itu terasa apalah artinya suami laki-laki punya istri 2, 3 kalau setiap harinya selalu berbohong dengan istri yang pertama. Khawatir enggak saya pernah nyampein kalau enggak salah nih. Suaminya usia 75, istrinya usia 70. Pasangan suami istri yang sudah tua senior. Depan cermin, istrinya yang usia 70 tahun berkaca, bercermin, berhias. Namanya perempuan usia 70, rambutnya berubah, kulit pun berubah, gigi pun berubah. Minta penilaian sama suaminya. Mas, gimana mas aku? Cantik atau tidak? Kata suaminya, dikau istriku tersayang, bidadari surga di atas sana kalah cantik dengan dikau. Pret. Saya tanya, boleh nggak begitu? Nggak jawab dong, boleh nggak kayak begitu? Apa Pak? Jadi coba ulangi lagi. Apa? Kenapa bilang pahala nyenengin istri? Padahal mah kalau jujur gimana? Peot ya. Nah jadi kalau begitu enggak semua bohong dilarang dalam Islam, ada juga yang bolehin. Berarti kalau begitu mulai saat ini katakanlah yang benar meskipun itu terasa pahit. Semoga ada berkahnya ya. Setengah jam saya tausiah karena saya lihat sekarang waktu Isya udah semakin terlambat ya, khawatir nanti lama kelamaan malah semakin waktunya terlalu larut malam ya. Insya Allah semoga panjang umur sehat, semoga berkah usia kita. Habis Rajab Ruwah, habis Ruwah Ramadan. Di Ruwah itu biasanya di Cepete ada namanya nisfu, di Ragunan ada apa enggak? Nisfu Sya'ban, pada bawa apa tuh nih, biasanya ayatnya tuh diapain tuh? Dibuka, dia baca apa tuh? Baca Yasin. Nah, saya pernah nemuin tuh, habis baca Yasin, ibu-ibu nyaji itu sebutan udah sepuh. Giniin lah. Masya Allah. Air bekas baca apa tadi? Bukan bekas sih, air yang dibacain sama nyaji diapain? Ngapain nyaji? Kinclong tat. Masya Allah, kinclong pakai air gini Sya'ban, la ilaha illallah ya. Tapi ada nggak nenek-nenek nikah sama yang mudaan? Ya silakan aja begitu. Makanya di Cepete air itu dibacakan doa dan Yasin Fatihah, maka molukul masuk ke lalu diminum, insya Allah badan jadi sehat. Kalau mau diusap pun ya silakan aja, cuman saya belum nemuin dalil jadi kinclong tuh, nggak nemuin ya. Silakan aja, tapi insya Allah badan jadi apa? Makanya nisfu Sya'ban ada yang bawa ketel, ada yang bawa ember. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira para guru kita yang telah menyampaikan kajiannya untuk seri yang ketiga tadi. Masih ada 2 lagi ya? Ya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Baik, hadirin dan hadirat sekalian, kita dengarkan dari guru kita Kiai Haji Salahuddin bin Kiai Haji Abdurrahman bin Guru Ahmad. Waktu dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Tadi kita sudah dengarkan ya berhubungan dengan bulan Rajab. Rajabun apa jurmul abdi. Rajabnya roknya jurmul abdi. Ya, jimnya itu jurmul abdi. Roknya rahmatun, jimnya jurmul abdi. Sedangkan baknya ada birrun. Jadi kenapa dosa hamba itu akan dihapuskan? Di Rajab yang penting niatnya menghapuskan dosa, begitu aja. Bentuk ibadahnya silahkan Bapak mau bagaimana ya. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fu'anna ya karim fu'anna ya rahim birahmatika arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah sekalian, demikianlah majelis taklim kita pada malam hari ini. Insyaallah jumpa lagi kita pekan depan 20 Januari 2025 di Mushola Nur Hidayah. Demikian kita tutup dengan sama-sama kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salim dulu.